Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita masuk servisan ini Oppo A3s ya teman-teman. Ini kasusnya adalah jaringannya tidak muncul sama sekali atau dengan tanda X, tanda silang ya teman-teman. Ini bukan berarti kartu SIM-nya tidak terbaca, tapi kartu SIM-nya terbaca. Sementara kita coba untuk jaringannya itu tidak keluar ya teman-teman. Oke, untuk memastikan kami akan coba ganti kartu SIM-nya terlebih dahulu. Kami akan pakai SIM card yang dari handphone kami sendiri. Ini kami pakai kartu XL dan kita akan lakukan pengujian di jaringan handphone ini. Apakah di sini jaringannya keluar dengan kita menukar kartu SIM-nya? Ini kami masukkan kunci SIM ya teman-teman. Ini kartu kami setting ke kunci SIM, jadi kami harus buka terlebih dahulu. Di sini kita akan tunggu beberapa saat apakah jaringannya keluar atau tidak. Jika tidak keluar, kita coba untuk cek di bagian tentang ponsel. Di sini kita cek versi pita basis dan baseban, versi baseban serta versi kernel itu ada semua ya teman-teman. Tidak ada kendala sama sekali. Jadi untuk permasalahan seperti ini, jika seperti ini ada ketiga versi ini, kita coba cek dari kita coba cek IMEI-nya. Untuk IMEI juga ada di sini. IMEI untuk seri ini. Dan setelah itu kita coba cek ke bagian settingan jaringan. Di sini kita coba cari manual. Untuk pencarian manual di sini kita tunggu prosesnya dan dia langsung tidak diketahui seperti ini ya teman-teman. Nih teman-teman perhatikan bacaan di bawahnya, itu tidak ditemukan jaringan. Oke. Dan kita bisa coba ganti terlebih dahulu ke 2G dan kita coba cari manual lagi. Kita tunggu dan hasilnya juga sama. Untuk kasus seperti ini biasanya di IC ya teman-teman. Dan rata-rata permasalahan seperti ini yang telah kami temui itu di IC WTR. Dan kita akan bongkar handphonenya. Kecuali jika IMEI tidak nol atau versi baseban nol juga, itu bisa jadi di software permasalahannya. Sementara di sini tadi kita cek itu ada semua versinya, sehingga kita akan langsung bongkar dan kita bongkar di sini dan handphone sudah pernah digarap dan sudah tidak ada kaleng ya teman-teman. Kondisi handphone kaleng sudah terbongkar dan sudah tidak perawan lagi. Kemungkinan sudah pernah digarap sebelumnya, tapi tidak tembus, maka dipulangkan ke usernya dan dibawa ke kami. Dan si user minta diperbaiki jaringannya. Untuk IC WTR-nya ini ya teman-teman, yang kami tandai ini IC WTR-nya yang tadi. Dan ini kita wajib ganti. Solusinya itu kita ganti. Untuk sebelum kita melakukan pergantian agar tidak banyak kerjaan nantinya, ada baiknya kita lindungi terlebih dahulu komponen-komponen lain dan kita tutup menggunakan solatif atau lakban anti panas atau dan seperti itulah sejenisnya. Di sini kita akan lepaskan terlebih dahulu IC WTR-nya. Untuk IC WTR kita di sini kami menggunakan panas solder, panas blower itu di angka 350 panasnya dan angin di angka 3. Kami menggunakan blower quick. Untuk pelepasannya seperti tadi, teman-teman pastikan dahulu timahnya melunak dan baru diangkat ya teman-teman. Jangan sama sekali pernah dipaksa saat pengangkatannya. Biarkan timahnya mendidih dan perhatikan komponen-komponen di sampingnya biasanya akan memutih, itu
menandakan timahnya mulai mendidih. Jika telah memutih, resistor di samping-sampingnya itu teman-teman bisa goyangkan menggunakan pinset. Jika sudah goyang, nanti bisa teman-teman angkat seperti yang kami lakukan tadi. Dan ini prosesnya sudah terangkat dan kita bisa langsung bersihkan kaki-kakinya ini. Kita bersihkan dan kita rapikan ya teman-teman. Pastikan untuk kaki-kakinya ini rapi agar nanti saat pemasangannya mudah dan dia tidak lari posisinya. Dan dia pas nantinya. Jika kakinya ini tidak rata dan tidak rapi, itu bisa menyebabkan nantinya posisi IC-nya tidak pas. Dan ini kami gunakan winch pembersih timah. Dan untuk sering terjadi saat pelepasan pembersihan kaki-kaki IC ini bermasalah ya teman-teman. Yang kebanyakan itu kalau untuk teman-teman pemula itu rata-rata dia kaki-kaki IC-nya itu tertarik dan copot. Jadi untuk menghindari hal itu kita perlu hati-hati, dan saat kita menggunakan winch seperti ini kita tempelkan saja solder di atasnya, jangan sama sekali ditarik dan ditekan ya teman-teman, jangan ditekuk posisi soldernya, biarkan dia melunak dan kita geser secara pelan-pelan, dan intinya dia tidak ditekan lah, seperti itulah posisinya. Nah, dan pastikan dia benar-benar rapi. Oke, ini masih perlu kita bersihkan bagian sampingnya. Untuk bagian-bagian resistor hati-hati juga, terkena oleh winch pembersih timah itu bisa lepas resistornya. Jadi kita perlu teliti dalam membersihkan ini. Hati-hati juga mengenai resistor ya teman-teman. Jika mengenai resistor nanti hilang malah nambah kerjaan dan pusing juga untuk cari penggantinya. Syukur-syukurlah nanti kalau barang resistornya bisa dijamper. Kalau resistornya ada nilai, otomatis kita harus ganti dengan komponen yang sama. Dan ini sudah mulai agak rapi, kita bersihkan. Untuk pembersihan ini hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman, jangan pernah dipaksa. Jadi dibiarkan timah melunak dan menempel ke winchnya. Dan di sini kenapa kami langsung ganti part? Karena rata-rata untuk seri handphone Oppo A3s ini kebanyakan kalau itu partnya sudah memenuhi standar pemakaian ya teman-teman. Jadi kita langsung aja pergantiannya, dan melihat ciri-cirinya itu persis kasusnya di sini permasalahannya. Ini sengaja kami lindungi karena kaleng dari bagian-bagian yang lain sudah tidak ada ya teman. Jadi mewanti-wanti nambah kerjaan ya, kita lindungi seperti ini dengan aluminium foil atau selotip anti panas juga bisa. Sementara di sini kami menggunakan selotip aluminium foil. Dan nanti jika sudah, kita bisa raba menggunakan jari kaki-kakinya ini, apakah kaki-kaki ini masih ada tonjolan bentolannya atau sudah datar. Jika sudah datar, kita bisa coba langsung ke pemasangan. Dan ini prosesnya ada beberapa bagian yang kami percepat, kami hanya fokus ke
pelepasan IC dan pemasangan IC. Ini kami ambil dari komponen barang handphone rongsokan lainnya. Handphone rongsokan yang sudah tidak kami pakai, dan kami ambil dari handphone Oppo A3s dengan seri yang sama. Untuk Oppo A3s itu kalau rongsokannya termasuk banyak lah, jadi kita tidak terlalu pusing untuk ambil barangnya, ambil partnya. Dan ini part-part seperti ini biasanya masih bisa kita pakai, apalagi ini part ori ya teman-teman, IC ori. IC ori ini kalau pemasangannya pas nantinya itu akan satu kali pasang langsung down, dan intinya kaki-kakinya juga pas, dan cetakannya pas, dan IC tidak short ya teman-teman. Dan ini sudah kami lepas, tinggal kami bersihkan dan kami rapikan terlebih dahulu. Ini kita bersihkan kaki-kakinya dan kita akan cetak ulang untuk IC-nya ini, kaki-kakinya ini. Untuk pembersihan hindari menekan ya teman-teman, hindari menekuk dengan keras soldernya. Kita cukup menempelkan, hati-hati, takutnya nanti kaki-kaki IC-nya ini kalau kita tekan itu biasanya akan menggores IC-nya, jadi kita perlu secara hati-hati saja, cukup menempel dan merapikannya saja tanpa kita tekuk dan kita tekan. Intinya dia tidak terlalu keras lah saat pemisahannya. Sebenarnya ini sudah bisa dicetak langsung ya teman-teman, tapi ada baiknya kami melakukan pembersihan terlebih dahulu agar benar-benar rapi ya. Jikapun ada bekas-bekas, tapi ini rapi ya teman-teman, tidak ada sama sekali kotoran bekas sisa-sisa air, tidak ada. Oke, setelah seperti ini kita langsung ke pencetakan. Kita akan cetak IC ini kaki-kakinya. Di sini kami menggunakan cetakan yang universal dan akan kami sesuaikan posisinya terlebih dahulu. Setelah posisi presisi, barulah kita kasih timah. Kita kasih timah cair. Kasih timah cair. Tahan menggunakan pinset. Untuk tahap awal ini kita jangan menekan terlebih dahulu menggunakan pinset. Cukup kita tempelkan saja pinsetnya dan kita lakukan blower. Untuk settingan blower kami setting di angka 300 dan angin di angka 4 ya teman-teman. Itu untuk settingan kita masing-masing tanpa berpatokan ke settingan kami, karena resiko juga teman-teman yang nanggung ya, bukan kami. Jadi harap teliti dalam mengerjakan kasus-kasus seperti ini. Sekecil apapun permasalahannya, kalau kita sudah mengarah ke bagian mesin, ada resiko mati total, tetap ada resiko mati total. Jadi perlu diwanti-wanti ke user sebelum kita menggarap handphone agar tidak salah paham nantinya. Jadi kita kasih pengertian terlebih dahulu dengan ada resiko handphone mati total agar teman-teman tidak numbuk lah, intinya seperti itu. Ini kita olesi lagi timahnya. Pastikan timah ini benar-benar kakinya sama tinggi nantinya ya teman. Ini untuk pencetakan dan pemasangan ini kecepatan videonya real ya teman-teman, jadi tidak kami percepat dan videonya real agar teman-teman bisa berpatokan dan melihatlah kecepatannya seperti apa ya.
Nih kami rasa sudah cukup. Untuk kakinya sudah sama tinggi, dan kita bisa langsung pasang ya teman-teman. Kita lepaskan terlebih dahulu dan kita akan pasangkan ke handphonenya. Sebelum dipasang pastikan kaki-kaki IC itu benar-benar bersih terlebih dahulu. Jadi dibersih dulu kaki-kaki IC-nya, dan agar nanti saat pemasangan dia tidak nyatu antara kaki dan kaki. Untuk pelepasan ini jangan dipaksa ya teman-teman, karena nanti takutnya nanti kaki yang sudah kita cetak itu copot, sehingga kita perlu cetak ulang lagi kan. Jadi kita gosok-gosok saja menggunakan kuas, dan ini kami akan lepaskan terlebih dahulu timah yang lainnya, dan kita akan rapikan serta kita bersihkan terlebih dahulu ICTR-nya ini. Untuk komponen yang pas atau yang kami ganti, jika teman-teman ragu, itu di akhir video setelah selesai pemasangan akan kami perlihatkan, karena di awal tadi kami langsung langsung baluti menggunakan aluminium foil, jadi tidak, dan kami lupa juga untuk kasih tahu komponen yang mana yang kami ganti. Tapi setelah pemasangan nanti kami akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Jika teman-teman ada skema, itu bisa lihat di skema. Ini IC UTR ya teman-teman. Oke, ini sudah pas dan kita akan pasangkan, dan kaki sudah sama tinggi. Pastikan posisinya pas dengan posisi awal. Untuk agar tidak salah, teman-teman bisa berpatokan ke skema, dan pastikan kakinya benar-benar dan dia tidak beda posisi pemasangannya. Ini tunggu sebentar, kami cari posisi yang pas, dan dia posisinya seperti ini. Untuk tulisannya mengarah ke IC power ya teman-teman, ke bagian IC power. Kita paskan, itu ada patokan posisinya, kita sesuaikan ya teman-teman, agar nanti tidak melenceng kaki-kakinya. Ini sudah, kami rasa sudah cukup. Lanjut kita setting blower ke 350 dan angin ke 3, seperti di awal kami pembongkaran tadi ya, settingan kami rubah. Nah, jika lari seperti ini kita paskan dahulu dan kita presisikan terlebih dahulu. Dan lari. Hindari terlalu banyak kasih flak ya teman-teman. Jika terlalu banyak kasih flak, dia tidak akan nempel, malah akan lari-lari. Flak cukup yang ada saja. Jika sudah menempel, nanti kita bisa kasih flak. Jadi kita blower, hati-hati ya, perhatikan flak yang ada itu keluar, nantinya itu menandakan dia sudah menempel. Ini kan itu sudah keluar ya, artinya kaki IC-nya sudah nyatu, dan kita kasih flak lagi ya teman-teman, kita kasih flak ke atas dan sampingnya, dan itu sudah nempel, dan ini sudah terasa cukup nyatu. Kasih flak dan kita blower lagi.
Kita blower sambil kita presisikan dan goyang IC-nya untuk memastikan posisinya nanti pas dan ya, semua kaki-kakinya menyatu ya teman-teman. Kita goyang pinggir dan tengah, kita tekan sedikit. Nah ini oke, ini tengah tekan. Nah ini sudah ya. Jika sudah seperti ini kita bisa abaikan dan perhatikan komponen-komponen yang lain jika ada yang lepas atau nyatu. Ini ada timah yang nyatu dengan resistor. Nah ini satu lagi ada komponen yang lepas, posisikan lagi seperti semula dan ini sudah nyatu dan ini pastikan memisah timah yang menyatu ya teman-teman. Tarik dengan wits pembersih timah bisa, atau kita ini malah terangkat ya teman-teman bagian resistornya. Ini sudah nyatu, di bagian ini aman. Ini perhatikan ini resistor yang dua itu tadi terangkat dan kemungkinan ada di wits pembersih timah kami ini. Nah ini dia, kita pasangkan lagi. Ini masih hilang satu, kemungkinan masih ada di witsnya. Nah, ini di ujung nih. Nah ini dia. Oke, kita pasangkan dan kita rapikan lagi posisinya. Jangan lupa teman-teman harus berpatokan ke skema ya teman-teman jika ada komponen yang hilang seperti ini. Seperti ini di bagian bawah dan yang ini di bagian sini. Tinggal kita blower. Pastikan dia menempel ya teman-teman, agar nanti tidak lepas lagi. Ini kamera saya sudah cukup. Tinggal kita akan lepaskan dingin ya, tunggu mesinnya dingin serta kita rakit dan ini sudah dingin. Nah, ini komponen yang tadi ya teman-teman. Ini isi WTR-nya di bagian yang mengarah ke menyamping. Dan kami tidak tunjukkan juga. Oke, ini untuk pemasangan kami percepat prosesnya. Nah, jika pemasangan dan itu akan memakan waktu yang lama. Oke, dan kita bisa rakit lagi dan kita hidupkan handphonenya dan kita lihat hasilnya. Kita coba untuk tes jaringannya apa sudah keluar atau belum. Ini perhatikan di sini untuk jaringan, kita cek lagi jaringannya, ini masih belum keluar ya teman-teman. Jika belum keluar kita bisa masuk lagi ke SIM card dan kita cari jaringan manualnya. Lihat ada perubahan atau tidak. Di sini kita bisa berpatokan ya teman-teman. Ini daya baterainya sudah mulai low bed. Jadi kita kasih pengecasan terlebih dahulu. Nih teman-teman perhatikan di sini sudah ada jaringannya. Itu tadi sudah ada jaringan, sudah keluar semua jaringan. Di permasalahannya mas kemungkinan sudah selesai. Tapi di sini untuk handphonenya tidak keluar jaringan ya teman-teman. Kita coba cari manual lagi. Mulai error. Coba cari ulang. Nah ini semuanya sudah keluar jaringannya. Telkomsel, ada XL, lengkap ya teman-teman. Jadi kemungkinan di kartu si user ini ada masalah. Dan kami akan pasangkan lagi kartu kami dan kita akan uji lagi. Kita lihat hasilnya apakah jaringannya sudah keluar atau belum dan ini kita patokannya di sini ya teman-teman. Jadi jangan berpatokan ke kartu SIM si user
tetap kita coba dengan SIM card kita karena tadi sudah ada keluar jaringannya. Di pencarian manual jaringannya sudah keluar. Oke, itu teman-teman perhatikan di layar itu sudah ada bar jaringannya. Dan kita tunggu. Ya, teman-teman perhatikan. Kita coba tes internetnya dan ini sudah keluar 4G-nya sudah keluar. Kita coba untuk koneksikan handphone ini ke internet. Jika sudah berfungsi dengan normal, handphone sudah bisa jadi nota. Oke, ini kita tunggu beberapa saat dan kita coba. Dan ini sudah ada tanda-tanda untuk internetnya sudah berfungsi dengan normal ya teman-teman. Dan kita masih coba tes dan ujikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan handphone sudah bisa kita kasih ke user. Nah, dan ini sudah berfungsi ya teman-teman, sudah ada logo YouTube-nya, sudah ada keluar gambarnya, dan saya rasa mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan ke depannya. Dan saya sudahi dulu sampai di sini, berjumpa lagi di video selanjutnya, serta kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.